Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jika yang pertama kita membahas tentang apakah Yesus itu berbicara pada saat lahir dan apakah itu adalah tanda pertama dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjalanan hidupnya selama di dunia. Ternyata hal itu tidak terdapat di dalam Injil yang dipercayai oleh orang-orang percaya sejak gereja mula-mula. Dan itu justru terdapat di dalam Injil Pseudo Matthew yang menyatakan bahwa Yesus berbicara pada saat lahir, yaitu kepada naga-naga yang pada saat itu hendak menyakiti anak-anak kecil yang ada pada saat itu dan juga Yusuf serta Maria. Bahkan hal itu juga telah dituliskan di dalam Al-Quran sendiri mengenai Yesus berbicara pada saat bayi. Meskipun dalam hal ini tempatnya itu berbeda. Tetapi setidaknya kita bisa melihat gambaran yang dilihat di sana bahwa apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Injil Pseudo Matthew itu tidak tertulis di dalam Injil yang dipercaya oleh gereja mula-mula. Demikian juga dengan mujizat yang akan kita lihat sekarang ini, yaitu apakah Yesus pernah membuat burung dari tanah liat dan kemudian menjadi burung yang hidup dan terbang sendiri. Di dalam Al-Quran itu tertulis di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-49 yang berkata demikian. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang penyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini apakah cerita ini fakta atau hanya sebatas penyampaian yang sifatnya hanya moralitas semata? Dalam menafsirkan hal ini, Maulana Muhammad Ali berpendapat dengan mengatakan hal ini mudah dipahami jika diambil sebagai tamsil, tetapi sukar dipahami jika diambil sebagai kejadian sungguh-sungguh. Di satu pihak, derajat Nabi itu jauh lebih tinggi daripada tukang membuat mainan burung. Di lain pihak, pembuatan mencipta itu juga tidak diberikan kepada siapapun selain dari Allah itu sendiri. Kemudian lanjutnya, kata tair atau ta'ir artinya burung, tetapi sebagaimana kata asad atau makna aslinya singa, digunakan dalam kalam ibarat dalam arti orang yang berani, maka tidak ada alasan jika orang menggunakan kata ta'ir pada satu tamsil dalam arti orang yang terbang ke alam rohani yang tinggi dan tak condong ke bumi atau barang-barang duniawi. Dan di ayat lainnya burung dikiaskan sebagai manusia. Di dalam surah 6 ayat 8, jadi Nabi Isa meniupkan roh ke dalam manusia. Itu artinya Nabi Isa meninggalkan derajat manusia di atas manusia yang selalu condong ke bumi. Dan para murid Nabi Isa yang awal mulanya hina atau yang dalam tamsil dimisalkan tanah, yang cita-citanya tak pernah lebih tinggi dari urusan pribadi yang hina, mereka demi perintah gurunya meninggalkan segala-galanya dan menjelajah dunia untuk menyebarkan kebenaran. Inilah yang benar, tanah yang berbentuk burung, yang setelah ditiup dengan roh kebenaran oleh utusan Allah atau Nabi Isa, berubah menjadi burung yang terbang di angkasa raya.
Dalam hal ini Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa ini hanya sebuah kiasan semata yang berbicara tentang pengangkatan derajat dari orang yang hina, tanah liat, yang tidak berguna, lalu kemudian diangkat oleh Yesus atau Isa, diangkat oleh Isa sebagai Rasul Allah, sehingga hal itu menjadikan mereka menjadi orang yang berguna dan menjadi orang istimewa di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bisa melihat juga cerita yang serupa yang disampaikan oleh Al-Quran ini tentunya bukan terdapat di dalam Injil yang dipercaya oleh gereja mula-mula sebagai firman Allah yang dipegang untuk menjadi panduan dari kehidupan orang-orang percaya, tetapi di dalam Injil kanak-kanak yang dalam hal ini adalah menurut Thomas, di mana Injil ini diakui sebagai Injil apokrifa, Injil yang muncul di kemudian hari setelah adanya Injil yang asli yang dipercaya oleh orang-orang Kristen mula-mula. Seperti dalam Injil Thomas dikatakan ada dua manuskrip, saudara-saudara, A dan B, di mana bagian A ini menyatakan orang Yahudi tertentu yang kemudian memberitakan atau menyampaikan kepada Yusuf mengenai peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan manuskrip B itu menceritakan bagaimana teman Yesus sendiri yang kemudian lari kepada Yusuf menyampaikan bahwa Yesus melakukan mujizat dengan membuat burung dari tanah liat. Kita akan melihat di sini dikatakan di dalam manuskrip bagian A, ketika Yesus berumur 5 tahun, dia sedang bermain di seberang sungai yang sangat kecil, kemudian dia mengumpulkan itu bersama-sama ke dalam sungai yang airnya mengalir, dan secara tiba-tiba membuat itu menjadi bersih. Dan hanya dengan perintahnya satu kali saja. Dan setelah dia membuat tanah liat, dan kemudian dia membentuk dari tanah itu burung pipit. Dan pada saat itu adalah hari Sabat. Dan di sana ada banyak sekali teman-teman Yesus yang bermain dengannya. Ketika ada orang Yahudi, tentu pada saat itu melihat bahwa Yesus sedang melakukan hal itu pada hari Sabat, dia kemudian pergi kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf, "Lihatlah anakmu di sungai itu." Dia mengambil tanah itu dan membentuknya menjadi 12 burung, dan lihatlah, padahal itu adalah hari yang dinajiskan atau dilarang pada hari Sabat. Ketika Yusuf datang ke tempat itu dan melihat, dia berteriak kepadanya dan berkata, "Kenapa kamu melakukan sesuatu pada hari Sabat, di mana hari itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu atau bekerja?" Tetapi Yesus menepuk tangannya dan mengatakan kepada burung itu, dan burung itu kemudian pergi. Pada saat itu orang Yahudi sangat terkejut dan mereka melihat hal itu. Seketika itu juga mereka pergi dan menceritakan kepada para pemimpin agama tentang apa yang mereka lihat dari yang Yesus lakukan. Di manuskrip B ditulis bahwa Yesus itu telah membuat dari tanah liat 12 burung, dan itu dilakukannya pada hari Sabat. Dan satu anak kecil pergi lari dan menceritakan hal itu kepada Yusuf, "Lihatlah, anakmu sedang bermain dari tanah liat dan membuatnya itu menjadi burung-burung dari tanah itu." Di mana pada saat itu adalah hari yang tidak diperkenankan. Yusuf kemudian pergi dan berkata kepada anak kecil, yaitu Yesus itu, "Kenapa kamu melakukan sesuatu yang dilarang atau dinajiskan pada hari Sabat?" Dan Yesus tidak menjawabnya, tetapi dia melihat kepada
burung-burung itu dan berkata, "Pergi dan terbanglah, ingatlah kepadaku selagi kamu masih hidup." Dan pada saat Yesus berkata demikian, pergilah dan terbanglah burung itu. Dan Yusuf terkejut ketika melihat hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini sudah ada jauh sebelum Al-Quran ditulis atau Islam ada. Dan ini sudah dianggap oleh orang Kristen sebagai cerita yang memang tidak diakui sebagai standar kebenaran dari iman Kristen karena muncul di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus pernah melakukan mujizat dengan membuat burung dari tanah liat? Ketika kita memperhatikan kitab suci, memang Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat dan melakukan itu melalui tanah liat. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, jadi pada bagian di dalam kitab Yohanes itu dijelaskan di mana Yesus bertemu dengan seorang buta yang sejak lahir di dekat kolam Bethesda. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus sendiri. Murid-muridnya mengira bahwa orang yang buta ini sakit oleh karena dosa dari orang tuanya. Tetapi Yesus sendiri berbeda pendapat dan mengatakan bahwa itu bukan dosa dari orang tuanya. Tetapi hal itu untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia yang hidup pada saat itu dan juga sekarang ini. Di mana di dalam Yohanes 9 ayat 3, 4 sampai yang 7, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam komentari Warren dikatakan bahwa ada dua alasan yang dimaksudkan kenapa Yesus melakukan hal demikian. Yang pertama, dilihat dari kata clay atau tanah, itu adalah gambaran dari inkarnasi. Sebagaimana Allah membuat manusia pertama kali dari debu atau tanah liat, dan Allah juga mengirimkan anaknya, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia itu sebagai manusia yang sejati. Dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari firman Allah itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, mampu menunjukkan atau melakukan sesuatu dari tanah liat sehingga menjadikan orang itu bisa melihat, yaitu terang dari Allah itu sendiri. Bukan hanya sekedar melihat secara mata jasmani, walaupun hal itu memang dilakukan, orang itu bisa melihat karena tanah yang dioleskan di mata orang tersebut. Tetapi lebih dari itu, bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia yang pada sejak lahir itu tidak bisa melihat dan bahkan hanya melihat kegelapan, pada saat itu juga bisa melihat. Bukan hanya sekedar melihat pemandangan dan juga orang-orang di sekitarnya, tetapi melihat terang yang sejati, melihat kebenaran itu sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia, yang tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, ini merupakan gangguan, dan ini mendorong manusia untuk percaya dan patuh. Artinya bahwa tanah itu menunjukkan adanya sebuah gangguan yang terjadi di dalam diri orang yang buta tadi karena tidak bisa melihat, dan dengan hal ini Yesus melakukan sesuatu yang sangat mulia sehingga orang itu bisa melihat, dan ini mendorong manusia untuk percaya dan patuh bahwa apa yang dilakukan Yesus itu benar-benar terjadi.
Bahkan dalam pernyataan lain yang dikatakan oleh Craig Farmer, manusia mengerti kebenaran dari Allah, di mana Yesus mengajar bahwa kebenaran dari Allah itu tidak dapat diturunkan atau dinyatakan sampai kepada mata hati kita itu dibersihkan dari tanah dari orang yang berhikmat, yaitu oleh air anugerah daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus tidak membuat burung pipit, ke-12 burung itu dari tanah liat kemudian menjadi burung yang hidup, tetapi di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus memang membuat dari tanah liat, tetapi Yesus memudahkan hal itu dan menempelkan pada mata orang buta, kemudian mata orang buta itu menjadi sembuh dan orang itu bisa melihat. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa orang Kristen menolak bahwa Yesus itu membuat burung dari tanah liat menjadi burung yang hidup, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga Injil Thomas, karena hal ini tidak terdapat di dalam Injil kanonik yang sudah dipercayai oleh gereja mula sampai saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menolong kita untuk melihat dengan baik tentang apa yang diyakini oleh orang Kristen dan apa yang tidak diyakini oleh orang Kristen, dan dianggap bukan sebagai satu fakta sejarah atau cerita yang sesungguhnya, dan lebih kepada rekaan semata. Biarlah apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.